Namo Sakya Muni Buddhaya. 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 Selamat siang semuanya, Amitabha. Bagaimana, sudah setengah hari? Masih semangat? Apa mau pulang? Ada rasa mau pulang? Merindukan ranjang, merindukan rumah, merindukan handphone, atau betah tanpa handphone? Nah, ada yang jawab? Enggak. Betah apa enggak? Betah, berarti jangan pulang. Lanjut ya. Nah, pelatihan kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya sulit. Ketika kita hanya mendengarkan suara hati sendiri, ternyata enggak mudah ya. Nah, jadi hari ini esensi dari Buddha Dhamma adalah tentang hati, tentang batin, tentang pikiran. Ya. Jadi kalau kita mau tahu apa sih yang diajarkan oleh Buddha, tadi kita mau makan bilangnya apa? Yaitu anicie, icesan, ya kan? Nah, dua ini adalah umum, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Di mana-mana semua agama ngajarin itu. Tetapi yang tidak diajarkan di yang lain, hanya khusus Buddha menekankan satu hal. Yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Apa yang disucikan? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran emang beda? Sama apa enggak? Beda. Hati ada di mana? Berarti kalau hatinya disucikan, liver kita jadi suci. Benar. Bersih livernya, ya nggak ada fatty liver ya. Nah, kalau pikiran ada di mana? Pikiran ada di mana? Di sini. Di sini yakin? Ini. Di sini mah pelipis. Otak ada di mana? Di sini. Ya. Ada di sini ya. Kok mikirnya cuma di sini? Ternyata pikiran tidak ada di otak. Buktinya ada survei yang membuktikan ada satu orang dari lahir nggak punya otak. Wih, orang Indo banyak tuh. Dasar lo nggak punya otak, bonau gitu kan. Orang kita dikata-katain nggak ada otak. Iya. Nah, tapi ini beneran nggak ada otak beneran. Dia lahir nggak punya otak. Tapi ternyata normal hidupnya, bisa mikir. Benar, ternyata pikiran nggak ada di otak. Otak itu cuma katanya menyimpan memori, menyimpan kenangan, ya kan? Nah, kesadaran ada di mana? Ternyata setelah belajar agama Buddha, kesadaran di mana-mana. Ya, ada spidol. Spidol. Nah, sekarang esensi dari Buddha Dhamma bicara tentang apa tadi? Hati. Ya, hati. Hati sama dengan sin. Tulisannya gini ya. Nah, merupakan jantung dia. Jantung. Terus pikiran. Pikiran bahasa Mandarinnya adalah I. Betul? Jadi kalau belajar bahasa Mandarin lucu. Ini adalah yin, artinya suara. Ditambah sin, artinya hati. Jadi ketika pikiran, yin ditambah sin, artinya suara hati. Jadi hati ini normal, benar. Tapi suara hati inilah yang berbicara. Makanya kalau ditanyakan, hari ini kalian tidak boleh ngobrol. Jadi siapa yang ngamatin siapa? Hati mengamati pikiran atau pikiran mengamati hati?
Hati kalian tenang atau enggak? Tenang, tinggal di sini. Pikiran kalian tenang apa enggak? Enggak, karena banyak suara. Saya buka masker. Kalau kita ngomong sama orang, kita cuma fokus, cuma ngomong doang, yang ngomongnya sibuk kita bicara, kita dengar sendiri omongan kita dengar omongan orang, pusing, kuping telinga pusing. Tapi di saat hening, di saat tidak ada yang kita ajak ngobrol, ternyata kita tetap ngobrol, bener nggak? Ngobrol sama siapa? Sama diri sendiri. Siapa di sini yang dari pagi sampai sekarang nggak ada yang ngobrol sama diri sendiri? Angkat tangan. Tenang gitu, nggak ada suara-suara dalam hati. Ada? Siapa yang dari tadi ngobrol, sibuk sendiri ngobrol? Angkat tangan. Lah yang nggak angkat tangan ngapain? Ada. Nah, ada yang ngobrolnya cuma berdua? Angkat tangan. Berdua. Ada 2 suara saling saut-sautan. Ada yang rasanya 3 suara, kayak ada 3 orang gitu dalam diri kita. Ada? Yang 4 orang, misalnya nih, ini ngomong nih ya, iya bener lu, iya bener. Terus ada lagi nyotir, jangan begitulah, udah. Ada lagi yang bijaksana banget. Ada nggak suara yang bijaksana banget? Ada nggak? Ada. Kayaknya pikirannya udah liar nih, pikiran kita nih udah ngomong, aduh ini kapan selesai ya, nyesel deh gue ikut, misalnya gitu ya. Tapi ada lagi pikiran yang bilang, entar dulu sabar, dia tunggu hasilnya. Ada nggak yang gitu? Kayak bijaksana banget gitu. Ada. Nah lalu di tetangga dibilangnya itu suara kudus. Ya nah, kalau di agama Buddha itu mah biasa aja. Kenapa? Karena dalam kita punya banyak hal. Ibaratkan seperti ini. Semua memori dari kesadaran selama kehidupan ada kita di sini, di kesadaran kita. Jadi manusia itu tidak kaset kosong. Manusia itu lahir sudah ada memorinya. Kita ini kayak handphone. Handphone tahu? Ada SD card ya, simpan external memory ya. Ada internal memory kan. Kalau handphonenya rusak, internal memorinya hilang kalau nggak di backup, betul? Nah, tapi kalau external memory, Anda handphone rusak, beli handphone baru, beli lagi yang baru, itu tinggal dipindah-pindahin, memorinya tetap ada nggak? Ada. Kesadaran kita tuh sama kayak SD card, kayak USB. Begitu kita badannya sudah rusak, sudah hancur, maka kita pindah ke badan baru, ke hard disk yang baru. Memorinya tinggal ditancapin aja. Dan kesadaran kita nyambung. Dan memori ini tanpa batas. SD card ada berapa giga paling gede? 64 ya. Ada yang lebih, teta ada. Ada ya. Pikiran kita tanpa batas, unlimited. Sayangnya nggak ada yang mau gunain. Makanya sampai dibilang bonal, nggak ada pikiran, nggak ada otak ya. Kita tidak mengoptimalkan daya pikiran kita. Ya kalau anak-anak indigo itu, kenapa disebut indigo ya? Oh karena dia optimasi daya otaknya itu di atas 50%. Nah kalau kita pernah nonton film apa ya? Lucy kalau nggak salah ya. Film Lucy ya. Nah itu optimalnya 99,99 berapa persen. Itu optimum daya otak manusia digunakan hampir full. Tapi rata-rata standar standar otak manusia itu nggak nyampe 1% lo menggunakan otaknya. Itu orang Jepang nyampe 1%. Orang Indo cuma pakai 0,000 sekian berapa gitu ya kapasitas otak manusia yang digunakan. Berarti artinya kita ini jarang pakai otak karena senengnya makan otak-otak. Jadi otaknya safe.
Kalau Archimedes atau siapa yang ini begini, mikirnya begitu. Demikian. Archimedes ya. Yang begini, atau Plato atau siapa, pokoknya dia pemikir, filsuf Yunani ya. Patungnya begini dia mikir. Kayaknya Archimedes ya. Siapa? Yang begini otaknya. Ya pokoknya itulah filsuf lah ya. Nah itu dia mikir sampai begini, berat banget gini. Kalau orang Indonesia kalau mikir, coba gimana? Yang diusap-usap kepalanya apa dengkulnya? Kalau orang Indo kalau mikir dengkulnya diketok-ketok ya. Kenapa? Memang orang bilang otak lu didengkul. Jadi dia diketok-ketok dengkulnya. Bener nggak tuh? Enggak ya. Nah itu hanya hinaan, bully. Tapi sebenarnya pikiran kita ada di mana? Pikiran kita ada di setiap kesadaran. Hanya kesadaran kita yang tidak sadar-sadar. Maka hari ini saya akan bahas tentang sincing, ya, suta hati, ya. Jadi esensi daripada ajaran Buddha yang tadi, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Jangan berbuat jahat adalah ajaran tentang moralitas, murni tentang sila, murni tentang winaya. Ini adalah jangan berbuat jahat karena isinya larangan semua, benar? Atas sila nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya kan? Nah kalau tambahlah kebajikan, ini adalah dharma atau sutta Buddha. Jadi kalau yang jangan berbuat jahat, ini adalah tentang moralitas, moral. Kalau tambahlah kebajikan, semua dharma, semua fenomena, semua ajaran kebenaran, intinya adalah untuk menambah kebaikan. Caranya banyak. Ada yang meditasi, ada yang nienpo, ada yang liamket, ada yang berdana, ada 6 paramita kan, dana sila. Ini kan kamaranda ada 6 nih. Nah lihat tuh di depannya, ada wirya, ada dhyana, ada prasnya, ada apa lagi tuh, dana, sila, kanti, sabaran. Ini 6 kamar paramita. Siapapun yang ngisi dan tidur di sini diharapkan paramitanya bertambah sesuai dengan nama kamarnya. Ya, Anda tidur di mana? Ya, cari sendiri nama kamarnya. Kalau tidurnya di ruang meditasi ada, wah itu master zen nanti. Anda akan keluar jadi master meditasi semua ya. Nah, kita bahas tentang prasnya. Prasnya ini bicara tentang, prasnya tahu kebijaksanaan, tahu? Bicara tentang apa kalau ngomongin kebijaksanaan? Apakah bicara tentang sila? Enggak. Apakah bicara tentang samadhi? Enggak. Tapi bicara tentang hati dan pikiran, betul? Karena kebijaksanaan itu adalah produk yang dikeluarkan dari pikiran Anda yang di-upgrade. Jadi pada dasarnya semua orang punya pikiran, semua orang punya hati, tapi nggak di-upgrade. Pikirannya kotor, berarti harus dibersihin, betul? Nah, pikirannya jahat, berarti harus dilembutin. Pikirannya banyak masalah, fanau, kusut, berarti perlu dilurusin. Nah, hasil produk tertinggi dari pikiran adalah prasnya atau panya. Panya ini munculnya dari yang kotor-kotor, dari masalah, dari problem, dari apapun yang membuat Anda gelisah, resah dan gelisah, ya kan? Itu produk outputnya pasti bijaksana. Siapapun yang bisa menyelesaikan masalahnya pasti akan muncul kebijaksanaan baru di dalam dirinya. Jadi untuk memperoleh kebijaksanaan mutlak harus punya masalah. Jadi orang hidup nggak ada yang tidak lepas dari masalah, karena masalah itulah ujianmu. Ujianmu itulah kenaikan tingkatmu. Kenaikan tingkatmu itulah yang akan mengembangkan yang namanya kesadaran tertinggi, itu prasnya. Paham? Maka dari SD sampai sekarang kalian sadar nggak? Apa yang paling menakutkan ketika sekolah? Cuma ujian kan? Ujian. Tapi kalau udah lewat, sekarang mikirin nggak ujian dulu waktu kenaikan SD,
ke SMP, mikirin nggak? Dulu Eptanas, dulu saya Eptanas namanya. Terus dari SMP ke SMA, kan tegang tuh ya. Nah, mau SMA ke kuliah juga kan? Sekarang udah masuk kuliah, mikirin nggak itu soal-soalan dulu? Enggak kan? Lewat gitu aja kan? Tapi waktu kita mengerjakan soal setengah mati, lulus apa enggak, lulus atau enggak, pertemuan. Anda belajar dari kecil sampai sekarang, ingat nggak semua pelajaran yang dulu-dulu? Ada yang masih ingat? Enggak ya, udah lupa aja. Nah, buktinya banyak orang tua sekarang ngerjain soal anaknya, soal anak SD, anak SMP, banyak yang nggak bisa tuh. Benar nggak? Makin susah katanya pelajaran sekarang. Coba dulu anak SD zamannya subuh, itu cuma main-main. Masih pelajarannya apa? ini, bu budi, budi, ini ibu budi, ini bapak budi. Kelas 1 SD, kelas 2. Lu ngalamin nggak yuk? Enggak ya? Ngalamin. Ya. Yang lainnya sekarang udah bahasa Inggris. Wah, anak TK udah bilang, Mom, this is my girlfriend. Wah, anak TK bisa gandengan, bisa bilang my girlfriend, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Inilah hasil upgrade kemampuan anak sekarang. Kenapa dikompres? Wajar. Zaman Buddha 2500 tahun yang lalu, usia rata-rata manusia 100 tahun. 2500 tahun lalu. Tetapi sama Sang Buddha memutuskan untuk meninggal atau parinibbana di usia 80 tahun. Ya, sekarang udah 2500 tahun berlalu, setiap 100 tahun usia manusia berkurang 1 tahun. Jadi manusia zaman dulu dengan zaman sekarang rata-rata usianya beda 25 tahun. Sekarang rata-rata manusia 75 tahun. Ya kebayang nggak? Dulu 100 tahun segini, usia manusia segini. Sekarang disingkat lagi, didiskon 25 tahun. Berarti wajar nggak anak-anak kecil sekarang makin cepat gede, makin cepat dewasa, betul? Perubahannya gampang kita tanya sama nenek, ama engkong, jangan ama engkong, ama ya, nenek sebenarnya. Dulu waktu zaman nenek kita, menstruasinya umur berapa? Ini buat yang wanita ya. Terus waktu zaman mama kita umur berapa? Terus zaman kalian umur berapa? Terus adik kalian nanti umur berapa? Makin maju nggak tuh? Makin maju ya. Benar. Kenapa? Ya itu. Udah semakin dikompres, usia kita juga semakin tidak panjang, saudara-saudara. Menyadari bahwa kehidupan ini singkat, maka Buddha yang paling nekat di dunia sejagat raya adalah Buddha Sakyamuni Gautama. Kenapa paling nekat? Karena usia beliau turun menjadi Buddha cuma di saat manusia rata-rata 100 tahun. Anda boleh baca kitab suci para Buddha ya. Ada 28 Buddha yang sebelumnya. Rata-rata Bodhisattva Siddhartha ketemu dengan para Buddha. Sebelumnya Buddha Dipangkara, terus Buddha Padumuttara, Buddha yang lain-lain. Itu rata-rata usianya berapa? 90.000 tahun, 100.000 tahun usia rata-rata manusia. Ada yang 70.000 tahun, ada yang 60.000 tahun. Di usia manusia yang panjang-panjang seperti itu, muncullah para Buddha. Dan ajarannya sangat amat lama. Tapi di usia kemerosotan Dharma, ini kan merosot terus, merosot sampai nanti usia terendah manusia adalah 10 tahun. Tapi Buddha Gautama berani muncul di usia rata-rata manusia 100 tahun. Sehingga kita yang lahir sekarang masih punya harapan nggak? Harapan. Kalau tidak ada Buddha yang muncul di saat usia rata-rata manusia 100 tahun, mungkin sekarang lebih banyak orang jahatnya, lebih banyak kekacauannya, lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya. Tetapi karena masih ada Buddha yang punya cinta kasih muncul di usia kemerosotan Dharma ini, nah kita masih bisa belajar. Dan boleh dikatakan ajaran semua Buddha adalah sama. Buddha Gautama 45 tahun membabarkan Dharma. Selama 45 tahun membabarkan Dharma, ajarannya 1 lemari di Pitaka. Jadi nanti ya udah selesai, Anda boleh ke lantai 3. Lantai 3 pintu masuk sebelah kiri
Itu kitab suci agama Buddha yang disebut dengan Tripitaka di perpustakaan ya. Dan umat yang paling hebat adalah umat Buddha. Kemana-mana gak pernah bawa kitab suci. Ngoro-ngoro suhu, lihat aja gak pernah. Ada yang udah pernah lihat Tripitaka secara komplit? Tunjuk tangan. Komplit, lihat doang ya, lihat. Tripitaka belum pernah lihat. Ya ampun, kasihan banget ya. Terus kalian ngaku gitu, kalian umat Buddha gitu ya. Wah, hebat gak? Tripitaka kagak pernah lihat, apalagi tahu. Nggak tahu taunya cuma buku kebaktian. Kalau buku Parita ada di bawah-bawah, Dhammapada ada ya. Mungkin kitab bukunya ada tapi kitab suci Tripitaka nggak pernah lihat. Maka habis dari sini lihat di lantai 3 perpustakaan, masuk pintu sebelah kiri satu lemari. Itu ada 2 shift, belakang sama depan. Satu lemari itu panjang, tinggi, penuh, full. Nah itu Tripitaka. Jadi hebat nggak? Kitab sucinya nggak pernah lihat, boro-boro pegang, apalagi dibaca pun tenyaho, nggak ngerti. Bahasanya satu bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Tibet, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa apa lagi ya? Bahasa Pali, ya kan? Nah, nggak ngerti ada bahasa Thai. Kita pernah lihat Tripitaka, belum tentu baca. Udah baca, belum tentu ngerti. Udah ngerti, belum tentu ngerti semua atau baca semua. Nah inilah kehebatan umat Buddha. Jadi kalau Anda pernah menjadi umat Buddha, lalu kemudian hijrah ke tempat yang lain dan mengatakan, saya dulu di agama Buddha, semua udah saya baca, bohong. Terus jelek-jelekin agama Buddha, kasihan. Tripitaka-nya aja belum lihat, Tripitaka belum baca, apalagi mengerti isinya. Nah hari ini saya cuma mau kompres semua Tripitaka yang satu lemari itu oleh Hsuan Chuang Tase yang disebut dengan Tong Sam Chong. Tahu, kenal? Ya teman kalian kan? Tuh kalian jadi sunggokongnya kan? Tong Sam Chong atau Hsuan Chuang Tase yang mengadakan perjalanan ke barat. Itu adalah real story. Tapi Patkai, Sun Gokong sama Ucing itu simbol daripada loba dosa dan moha. Jadi itu tokoh fiktif, biasa novel namanya. Soalnya kalau perjalanan biksu doang ngambil kitab suci nggak seru. Benar dia singgah ke negara-negara, benar, dan digoda juga benar. Terus mau mengadakan apa susah, diserang sama berbagai macam hal. Iya, tapi edisinya edisi garing. Kalau Sun Gokong kan edisi seru ya. Ada kungfunya, ada silatnya, ada silumannya ya kan. Nah ini semua adalah kejahatan yang muncul dari loba dosa dan moha. Tong Sam Chong juga harus menaklukkan dirinya sendiri dan mengambil kitab suci ke Nalanda University 20 tahun lebih, 26 kalau nggak salah, belajar di sana. Dari belajar bahasa, belajar sampai menjadi guru sambil menyalin kitab suci. Ada yang udah disalin ke Mandarin, ada yang disalin berdasarkan Sanskerta dan kemudian dibawa kembali ke Chungpo. Cuma dalam pembawaannya ada satu ontak yang hanyut di sungai. Satu ontak itu isinya adalah kitab Khuddaka Nikayanya Pali. Artinya Khuddaka Nikaya hanyut. Maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, Nikaya cuma ada 4, yaitu kita sebutnya sebagai agama. 4 kitab agama ya. Nah, ada yang Samyutta, ada yang 3, ada yang panjang ya kan. Ada Ohan Ching namanya, Ohan Ching. Nah, ada Chang Ohan, ada Chung Ohan ya kan. Nah, ini adalah Ohan Ching. Kurang 1 Khuddaka Nikaya. Kemudian disusul oleh I Ching mengambil kitab suci Khuddaka Nikaya, tetapi tidak bisa dimasukkan kembali ke agama karena itu sudah komplit volumenya, dimasukin ke volume dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi kalau yang dibilang dengan Tripitaka Mahayana, di dalamnya ada Tipitaka Theravada. Tapi kalau Tipitaka Theravada tidak ada kitab-kitab Mahayana.
Jadi Tipitaka dan Tripitaka ternyata tidak sama. Walaupun tiganya isinya sama, yaitu Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Tapi bukan jadi 3 keranjang. Sutta, Abhidhamma, dan kemudian Vinaya itu kalau digabung semuanya itu jadi 3 keranjang. Ya, 3 kelompok memang, tetapi kalau semuanya jadi 3 keranjang karena lebih banyak sutanya. Sutta lebih banyak. Jadi kalau kita lihat kenapa 3 keranjang? Karena itu dari daun lontar, dari daun-daun yang ditulis, dari yang dipahat, dikumpulkan jadi satu, dan itu jumlahnya sangat banyak. Ketika disalin seperti ini, Anda lihat, ini namanya satu scroll. Ini ada scroll ya, ini ada scroll. Nah, kitab suci ditulisnya dari atas ke sono kan panjang begini, di atas tulis ke bawah, tulis ke bawah. Ini difotokopi perkecil. 2 lembar scroll itu baru jadi 1 halaman. 2 scroll tulisan itu baru jadi 1 halaman. Gitu. Jadi jadi buku sekarang 1 lemari. Kalau jadi scroll banyak banget. Makanya kalau Anda pergi lihat kitab suci Tibet, banyak banget nggak? Banyak. Nah seperti itu ya. Karena kita ajaran Buddha, 1, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, yang terakhir sucikan hati dan pikiran. Berarti pikiran memegang peranan paling penting. Maka Dhammapada ayat 1 mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Kenapa pikiran disebut paling pertama? Karena esens daripada semuanya hanya terletak di pikiran. Pikiran itu kata diterjemahkan adalah suara hati. Namanya suara itu menimbulkan apa? Reaksi nggak? Kalau Anda diam tanpa ada suara dalam pikiran Anda, tenang, betul? Kita diam tenang. Tapi kalau kita diam, ada emosi, ada kesel, ada jengkel, ada kangen, ada rindu. Wah, muncul semua ya. Ini pikiran loh, belum ngomong tentang perasaan, baru pikiran. Muncul pikiran ini, muncul pikiran itu, mungkin pikiran ini. Udah sore-sore, apalagi ntar udah menjelang malam. Yang kebayang adalah kue tiaw goreng, puyong hai, ya kan? Semua muncul lah yang Anda kesukaan, hamburger, semuanya muncul. Itu pikiran. Tapi kalau pikiran ditambah dengan perasaan, wah, udah mulai berkembang lagi. Kita menjadi sutradara. Karena yang baper itu apa? Pikiran atau perasaan? Yang baper perasaan, ya kan? Perasaan itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, maka Anda bisa moody, bisa mood, bisa tidak mood. Jadi kita lihat dari pikiran Anda semua yang kacau itu pada endingnya tadi ditariknya akhirnya ke prasnya atau panya atau kebijaksanaan. Nah, dalam paramita, 6 kamar di sini. Mana kamar prasnya? Yang mana kamar prasnya? Itu pojok ya, kamar prasnya. Nah, prasnya adalah ditempatkan paling terakhir. Dana ditempatkan nomor 1. Kenapa dana nomor pertama? Karena dana adalah yang paling mudah dilakukan dan prasnya adalah paling terakhir dicapai. Jadi dalam paramita itu ada step-step langkahnya. Jadi jangan sampai ketukar. Yang pertama adalah dana paramita. Dana paramita mutlak mudah dilakukan, tetapi yang Anda bisa lakukan paling dana duit. Betul? Coba dana, ada yang namanya abaya dana, dana memaafkan. Bisa nggak Anda memaafkan musuh Anda? Bisa nggak Anda memaafkan orang yang menyakiti Anda? Bisa nggak Anda memaafkan orang yang selama ini sudah membuat Anda jadi hancur? Bisa nggak? Kalau Anda bisa lakukan itu, itulah dana yang paling indah. Dana yang nggak bisa dibayar pakai duit. Kalau uang doang bisa membayar semuanya, enak. Utang, kita punya utang, harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Uang. Kalau utang karma bayarnya pakai apa? Utang budi bayarnya pakai apa? Nah, terus ada lagi
yang disebut dengan dana tenaga. Saya nggak punya uang, saya masih mahasiswa, bergantung sama orang tua, tapi saya punya tenaga, boleh nggak? Ya, mereka volunteer yang hadir pada hari ini, mereka harus ikut atasila dulu. Semuanya harus ikut atasila. Jadi pernah ngalamin. Baru sekarang saya mau berdana tenaga, bantuin. Kalian tidak makan lewat dari jam 12, mereka juga tidak makan, malam tidak makan, sama. Kalian tidur duluan, mereka tidur belakangan. Kalian bangun belakangan, mereka bangun duluan. Mereka lebih capek sebetulnya. Udah nggak dibayar, nggak digaji, nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih omitofo. Salam kebaikan, karma baik doang. Nah, itulah dana tenaga. Anda di sini sudah dilayani, sudah enak, duduk tinggal duduk, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, benar nggak? Dilayani full service, tapi masih komplain. Kebaktian tidur, waktu tidur nggak tidur, kan terbalik. Waktu dengerin dhamma di sana sibuk sendiri, waktu disuruh sendiri sibuk kapan suhu ceramah, gitu kan? Pikiran ini dahsyat nggak? Diputar balik. Lagi di sini ingat di rumah, lagi di rumah pengen ke wihara, lagi santai-santai pengen kerja, udah kerja pengen santai. Inilah manusia yang disebut dengan Tien Tao Mengsiang, Tien Tao terbalik. Nanti kita bahas di sini ya. Jadi sudah tahu prasnya adalah kebijaksanaan. Nah, polomi adalah paramita. Sin adalah hati, cing adalah sutra. Jadi kalau pore, polomito, sin, cing, ini adalah sutra, satu-satunya sutra yang bukan khotbah Buddha. Karena kalau namanya sutra itu adalah khotbah langsung Buddha, ya. Tapi kalau sincing ini bukan khotbah Buddha, tetapi rangkuman dari khotbah Buddha tentang prasnya paramita. Jadi kalau pore polomito cing, prasna paramita sutra itu ada bukunya, ada 60 volume, banyak 60 volume. Tapi diringkas, disingkat, terus resumenya singkat, di ekstrak. Ini cuma 262 huruf, 262 apa 263 huruf. Ya pokoknya cuma segini nih yang di buku kebaktian. Kemarin kita searching baca pore polomito sincing, cuma 2 lembar. Isinya adalah ekstrak inti sari dari ajaran Buddha tentang kebijaksanaan atau tentang hati. Kita bahas di sini. Kwan cecai pusa. Kwan adalah wipassin. Nah, makanya dikatakan Kwan adalah observe. Jadi Kwan Sein Pusa adalah Kwan Cao Sejie de Shengyin de Pusa. Jadi Kwan observe atau vipassana atau vipassin yang mengamati, artinya mengamati dunia punya suara. Suara apa? Suara makhluk-makhluk yang menderita. Itulah Kwan Sein Pusa. Kwan Sein Pusa. Tapi di sini diganti oleh Kumara Jiwa. Jadi penerjemahnya adalah Kumara Jiwa, jauh sebelum Tong Samcong. Kalau Tong Samcong dia tulisnya Kwan Sein Pusa. Tapi Kumara Jiwa yang kita pakai sekarang ada Kwan Cecai Pusa. Ternyata Kwan Cecai ini lebih luas lagi. Kalau Kwan Sein merujuk pada Bodhisattva Avalokitesvara. Tapi kalau Kwan Cecai merujuk pada siapapun yang melakukan vipassana pasti bisa freely, terbebas. Maka cecai, Kwan Cecai Pusa, yaitu bodhisattva yang terbebaskan karena melakukan vipassana. Apa yang dilakukan? Vipassana apa? Perenungan apa yang dilakukan? Singsen pore polomito se, yaitu mendalami tentang prasnya paramita. Jadi vipassananya tentang prasnya, vipassananya tentang parami. Apa parami? Perbuatan yang dilakukan dengan ucapan, perbuatan dan pikiran yang menghasilkan kebijaksanaan.
Nah, ini baru isinya. Chao jian wu yin jie kong. Hasil pelaksanaan wipassananya adalah melihat, ini abhidhamma masuknya ya, udah mulai masuk abhidhamma. Melihat bahwa pancaskanda adalah kosong. Kok pancaskanda adalah kosong? Gimana kosong? Rupa juga kosong. Kok rupa kosong? Saya punya fisik, saya punya rupa, betul? Pegang, mana mata, mana telinga, mana hidung, mana rambut, mana dahi, semua ini ada fisiknya. Tapi ternyata dibilang kosong. Berarti kan pemungkaran dong. Memungkiri dari yang namanya isi, dibilang kosong. Nah, pengertian kosongnya di mana? Kita lihat, ternyata badan jasmani ini hanyalah terdiri dari 4 unsur. Unsur apa ya? Unsur air. Unsur air di mana aja coba? Dalam badan kita yang unsurnya air apa? Darah, lendir, apa namanya, cairan, getah, terus ludah, keringat, itu dalam unsur air, betul? Kalau unsur air ini kelebihan, maka kita keringetan, panas badan, jadi keringat, keluar keringat. Unsur air kekurangan, maka kita dehidrasi. Terus kedua unsur udara. Apa unsur udara, Su? Emang di tubuh kita ada udara? Lah itu tiap hari minta kerokan ngapain? Masuk angin, Su. Angin dari mana? Dari luar, Su. Terus masuk ke mana? Ke badan. Dari mana? Gak tahu dari mana ya. Di badan kita ada angin gak? Kalau gak ada angin, kita kagak nafas, betul? Karena kita nafas, maka angin masuk, udara masuk, tiap hari masuk, oksigen masuk. Terus kita buang angin gak? Dahak, kalau dari bawah put gitu kan. Nah, itu buang angin. Jadi ada unsur angin di badan kita, betul? Kalau tanpa ada angin, sel-sel darah kita gak bisa bergerak. Kan itu cairan, Su. Iya, tapi kan ada angin, gak bisa bergerak. Badan kalau masuk angin, demam dia. Ya, kalau kurang angin, lemes dia, kayak balon dari pompa. Terus unsur apa lagi? Api, panas. Memang badan kita ada apinya, Su. Ya itu buktinya, pegang. Kalau demam, panas 38, normal 36. Oh iya. Badan ada ngeluarin panas. Coba tepuk tangan atau ditampar, pipi jadi panas. Terus ketemu cewek cantik, ada depan nih, ada naksir-naksir ini, tiba-tiba keluar panas, benar? Nah, ini adalah panas tubuh. Panas tubuh dari apa? Hasil pembakaran. Ternyata dalam tubuh kita ada kompor, ada pembakaran, sehingga ada pernafasan, ada oksigen dan karbon dioksida dihasilkan. Jadi ada hawa panas, unsur panas. Akhir, padat. Nah, ini unsur padat. Unsur padat nih, semua padat-padat. Nah, unsur tanah namanya. Taunya gimana, Su? Kalau rupa itu adalah kosong. Karena ketika kita meninggal, apa dulu yang enggak ada? Unsur apa dulu yang hilang? Orang meninggal apa dulu? Nafas berhenti, udara enggak ada, udara hilang, habis udara, oksigen habis, manusia mati. Habis udara habis, apa yang terjadi? Panas masih ada? Mati, padam, apinya padam, tidak ada respirasi, tidak ada pembakaran, badan jadi dingin, beku kayak es, ya kan? Terus kalau didiamin terus apa yang terjadi? Bengkak, belum busuk lah, bengkak dulu. Kenapa? Karena tadi ternyata angin dipanasin api, kita ini normal, airnya dalam tubuh kita normal. Karena 70% tubuh kita terdiri dari air. Ketika tidak ada api yang menyebabkan sirkulasi air dalam tubuh, dia jadi ngembang, jadi ngembung. Maka badan manusia kalau sudah meninggal, dia bengkak. Saya pernah melihat yang udah berapa kali nggak diformalin dan nggak diapain, ketika kita doain, kayak raksasa lo badannya, padahal orangnya kurus. Apalagi kalau orangnya meninggal hanyut di sungai.
Jadi air yang masuk, dia ngembung di sungai, air dalam tubuh dengan air luar tubuh jadi bengkak banget, serem. Setelah dia bengkak, pecah 9 lubang air keluar dari 9 lubang, terus menerus keluar. Sehingga akhirnya tubuh kita tinggal tulang, kulit, dan otot-otot semua yang unsur tanah. Lalu dimakan oleh belatung-belatung, kemudian lenyap. Jadi manusia sebenarnya fisiknya, selama masih ada udara, selama masih ada oksigen, kita hidup. Ketika kita tidak ada oksigen, kita mati. Benar? Jadi inilah yang disebut dengan kosong. Enggak ada yang dibilang ini milikku, ini punyaku, ini aku loh. Kalau saya badan adalah aku, maka saya bilang jangan tua. Bisa dong? Siapa pemiliknya? Saya kan? Berarti saya program tubuh jangan tua. Sakit gigi, jangan sakit gigi. Gigi jangan bolong. Nggak bisa kan? Tidak ada satu makhluk yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Artinya diri sendiri ini kosong, bukan milikku, bukan punyaku, akan terurai, akan terpisah dan berpisah dariku. Oke? Nah itu dia. Tuiceku memahami bahwa inti adalah kosong sunyata dan bisa menghilangkan segala macam derita. Sepui kong pui isi adalah kosong, kosong adalah isi. Tadi kosong. Wedana juga kosong, perasaan juga kosong. Orang baperan banget sih. Jadi orang perasaan itu kosong loh. Mana ada kosong, ditampar kesel, ditabok marah, dijutekin nggak terima. Nah itu kan nyata suhu, mana ada kosong. Coba tanya lagi. Saya tampar nih ya. Siapa yang mau ditampar nih? Tampar pipi sendiri dah. Gitu. Kalau tampar pipi sendiri sakit hati enggak? Kalau ditampar orang sakit. Tamparnya di mana? Di sini. Sakitnya di mana? Di sini. Kan bego. Ditamparnya di sini. Nih di sini dipukul. Cita, sakitnya kok di sini. Gimana sih? Ini nih dipukulnya kapan? Udah kemarin. Ingatnya sampai kapan? Oh, sampai mau mati gue ingat suruh. Pokoknya lihat aja ntar. Ada kesempatan tinggal dibalas aja. Benar ya? Sakitnya tuh sebenarnya cuma berapa detik udah hilang ya? Hilang gak? Ada gak sakit yang tiba-tiba sampai seharian tetap sakit gitu? Itu kalau bengkak memang iya bisa. Minggu-minggu bonyok ya kan? Tapi kalau slap doang tamparan cut, bentar juga udah hilang, betul kan? Tapi nggak hilang adalah di hati. Gimana bisa transfer dari sini ke hati? Karena apa? Perasaan Anda tersakiti, betul? Perasaan tersakiti, sakit hati. Hati adalah jiwa, betul? Jadi kalau sakit hati sama dengan sakit, ya hati kan jiwa kan? Ya, kalau Anda sering sakit hati maka bisa jadi sakit jiwa. ODGJ ya. Iya. Nah, kenapa? Maka jagalah hati Anda. Betul? Perasaan adalah kosong. Kalau perasaan adalah kosong, ya udah itu kan udah lewat. Sudah lewat ya sudah toh, ya kan? Ya udah, itu yang namanya kosong. Jadi kalau Anda nyesek, seseknya di mana? Di sini, Su. Sesek apanya? Perasaannya sesek, Su. Ya udah kosongin. Gampang kan? Kosong. Perasaan juga kosong, pencerapan kosong, semua kosong, kesadaran kosong. Kesadaran kosong itu artinya kalau sudah sampai kesadaran Anda sempurna, Anda udah nggak perlu lagi melekat sama kesadaran, itu maksudnya. Itu penjelasan dalam lah, ya. Terus kemudian sesuatu sing se. Nah, sesuatu sing se itu adalah perasaan, bentuk pikiran, pencerapan, kesadaran, demikian juga secupa kongsiang. Semua fenomena dhamma juga kosong, emptiness. Mana rumah begitu hancur, nggak ada rumah. Ada rumah, nggak ada rumah, sama aja. Ada badan, nggak ada badan, sama aja. Ini pengertian lebih dalam ya. Bahwa semua adalah kosong. Kosong ini artinya Anda tidak melekat. Anda nggak melekat. Ini gelas, isi apa kosong? Kalau diminum,
masih isi. Minum lagi, kembung. Airnya berkurang, airnya hilang. Hilang kemana? Kemana? Ke perut saya dong. Jadi itu air sesungguhnya hilang apa enggak? Enggak ya? Terus cari airnya di dalam perut saya, coba. Yang baru saya minum cari. Ada di mana dia? Entah nggak lama dibuang lagi nggak? Dibuang. Anda minum airnya putih, dibuang airnya apa? Minum lagi aja, refill. Kenapa nggak mau diminum? Karena Anda udah tahu ini inputnya bagus, keluar outputnya sampah, ya kan? Urin. Itu ternyata obat loh. Bante-bante senior dulu, zaman dulu kalau udah sakit parah, akhirnya minum urin loh. Mau dicoba? Minum bir katanya. Jadi kan dibilang air ini sebenarnya berproses mengalir, tapi dia sesungguhnya tidak hilang, betul? Cuma berpindah aja. Tapi Anda bilang itu gelasnya kosong suhu. Nah, gelasnya kosong. Padahal kosongnya kemana? Ke sini. Dan pusing pumie, bungkuk kucing, pucung pucet, tidak muncul maupun tidak lenyap, tidak bernoda maupun tidak murni, tidak kurang maupun lengkap. Ini fenomena ini sebenarnya adalah fenomena dharma yang disebut dengan kondisi nibbana. Kondisi dharma sebenarnya tidak ada yang muncul dan tidak ada yang lenyap, tidak ada yang bersih dan tidak ada yang kotor. Pada dasarnya seperti itu. Ya. Karenanya di mana terdapat kekosongan, di sana tidak ada wujud, perasaan, pencerapan bentuk pikiran atau kesadaran. Tidak ada mata, telinga, hidung, objek pikiran. Tidak ada bentuk, suara, bebauan, rasa objek yang dapat disentuh maupun objek pikiran. Ini sebenarnya dari Pancaskanda. Baterainya kayaknya habis. Dari Pancaskanda lalu kemudian muncul objek, kemudian muncul apa? Kalau Anda belajar Paticca Samuppada, Salayatana muncul phasa, kontak. Dari kontak muncul wedana, betul? Nah, dari Pancaindra kita ada kontak, ada objek, ada kontak. Ketika kontak muncul perasaan, perasaan muncul cinta, tanha, nafsu. Dari tanha, nafsu muncul kemelekatan. Dari kemelekatan muncul penjadian, kelahiran. Jadi muter-muter aja kita dalam samsara. Kenapa? Karena ini semua saling berkaitan. Ketika ini semua dikosongin, dikat, maka akhirnya kita akan terbebas. Setuju? Ya itu mah masalah nantilah kalau udah mau pencerahan tuh jauh. Mincin, naikse ulau secin. Nah kalau demikian tidak ada kebodohan, tidak ada lenyapnya kebodohan, maka tidak ada kelapukan dan kematian. Yang tadi saya bilang. Jadi ini membicarakan tentang Paticca Samuppada. Jadi dalam Sincing dibahas Paticca Samuppada, ya kan? Pancaskanda nama rupa pacaya, salayatana pacaya, phasa pacaya, Wedana pacaya, tanha pacaya, kemelekatan upadana, kemelekatan pacaya, bawah penjadian, bawah pacaya jadi marana, terus saya gitu muter. Jadi di sana muter-muter aja. Ketika kesadaran kita sudah tercerahkan awidya atau awija tercerahkan. Uming itu awija. Uming di sini. Uming itu awija. Ketika umingcin, awija tidak lagi awija, berarti awija menjadi widya, dia menjadi terang, dia menjadi cerah, dia menjadi pencerahan, maka tidak akan ada lagi kelahiran. Ujung sama ujung tidak ada. Anda belajar 12 mata rantai saling berhubungan, dimulai dari awija. Ketika awijanya uming tidak ada lagi awija, cin habis, berarti lao ping se juga habis. Tidak ada jati marana, tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian, putus. Itu maksudnya. Tidak ada pemahaman, tidak ada pencapaian. Karena seorang bodhisattva tidak cenderung pada pencapaian pribadi, karena berdasarkan pada kesempurnaan dari kebijaksanaan. Nih, titik yang ini. Pore miratku. Sin
Ukwa'ai, kuyo, kumpu yang ditinta masyak, hatinya tidak ada beban. Sin ukwa'ai, nggak ada nih yang ganjel, nggak ada lagi yang bikin kita menderita. Sin ukwa'ai, ukwa'ai itu, wah happy banget, secai. Uyo kumpu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi fanpie, tidak ada lagi cemas. Yuan li tientau mengsiap, menjauhi daripada yang namanya tientau, pandangan salah, pandangan terbalik. Yang tadi terbalik kan pandangannya, di sini mau ke situ, di situ pengen ke sini. Miskin pengen kaya, udah kaya pengen miskin. Nah, terus kemudian dikatakan lagi mimpi seperti impian. Mimpi di dalam cingkang-cing disebut ikiroe farum mengpanpauing, segala sesuatu fenomena dharma seperti mimpi, seperti gelembung. Mimpi nyata banget gak? Dalam 2 jam Anda tidur, baterainya habis ya. Dalam 2 jam Anda tidur, 2 jam tidur, bisa ngimpi seharian gak? Bisa ngimpi pengalaman hidup semua gak? Ketika Anda pergi ke bioskop, nonton bioskop 2 jam ya, tapi itu bisa cerita dari lahir sampai mati gak? Ada ya? Hebat ya. 2 jam aja Anda bisa melihat film tentang kehidupan seseorang dari dia lahir sampai mati. 2 jam doang. Rasanya lama tapi kok singkat gitu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ini, mimpi impian. Hidup kita kalau kita udah mati juga kayaknya cepet banget sih. Kayak baru dulu masih kecil, baru lahir, tahu-tahu udah remaja, tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu punya anak, udah kakek nenek, tahu-tahu mati. Ketika kita meninggal, kita lihat ini semua gambaran. Atau ininya kali harus dicas, alat ininya, spekernya kali harus dicolok lah. Ya. Oke, terus kemudian kita lihat lagi cucinya pan. Ketika kita tidak ada beban, tidak ada halangan, sudah tidak ada kilesa, sudah tidak ada lagi kebodohan, sudah tidak ada loba dosa dan moha, maka kita akan mencapai nibbana. Semua para Buddha juga demikian. Yang muncul dalam 3 periode waktu lampau, waktu sekarang dan akan datang, semuanya mencapai pencerahan tertinggi. Karena itulah sebaiknya seseorang mengalami prasnya paramita sebagai mantra agung, mantra pengetahuan agung, mantra tertinggi, mantra yang tiada bandingnya, mantra pelenyap semua penderitaan. Ini adalah kebenaran, bukan kebalikannya. Jadi mantra apa yang agung, yang hebat dan segala macam? Mantra apa? Kebenaran. Kebenaran tentang apa? Prasnya. Mantranya kayak apa su? Nah, mantranya dibabarkan dengan prasnya paramita. Mantranya adalah gate gate, para gate, para sam gate, bodhi so. Itu mantranya. Gate gate, para sam gate, bodhi soha. Menyeberanglah ke pantai seberang. Oh, ternyata itu mantranya paling agung, mantra yang tertinggi, mantra yang tidak ada bandingnya, mantra pelenyap penderitaan. Kenapa? Karena Anda mengajak semua makhluk menuju pada pantai bahagia. Wah, kayaknya ininya kurang baterai. Hah? Bukan baterainya. Jadi kalau kita menyadari kesadaran bahwa prasnya paramita ini adalah kesadaran tentang agung, putusnya daripada duka. Karena di sini uku cimietau. Uku cimietau berarti sama dengan Catari Arya Sacani. Jadi dari sincing yang dibahas adalah dari sincing yang dibahas adalah paticca samuppada. Ku, ci, mie, tau. Ku adalah duka,
Ci adalah sebab duka, mie lenyapnya duka, dan tau adalah jalan untuk lenyapnya duka. Jadi di dalam sincing selain membahas paticca samuppada, juga dibahas tentang catari Arya Sacani. Kalau ini sudah dipahami, maka sin ukwai kuyo kumpu yang ditentang siang cuci nyepan, maka kita tidak ada lagi beban. Kita mencapai prasnya paramita, kebiasaan Buddha tertinggi, dan kemudian pikirannya tidak ada beban dan tidak pernah gentar, lalu menimbulkan pandangan-pandangan yang benar, dan kemudian mencapai nirwana. Udah. Cek. Ya. Oke, jadinya hari ini selesai bahas sincing. Setelah hati, rangkuman. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dan yang terakhir adalah prasnya paramita. Dengan disadarinya prasnya paramita, maka sucikan hati dan pikiran. Intinya adalah jangan menganggap segala sesuatu itu eksis. Kalau marah, apakah marah real? Dalam cingkang-cing kata yang disebut dengan marah sesungguhnya bukan marah, tetapi hanyalah marah. Yang disebut dengan gunung sesungguhnya bukan gunung, tetapi hanyalah gunung. Anda tahu gunung kayak apa? Kalau waktu kecil gambar gunung gimana? Begini ya, segitiga ya kan? Aduh pusing. Waktu kita kecil gambar, ini udah kayak mau karaokean mah. Halo bapak ibu. Paling atas apa? Ya, jadi ketika kita melihat pencet lagi, bisa dimainin. Jadi kalau kita melihat yang namanya gunung ternyata bukan gunung. Ternyata kalau Anda suka hiking, siapa suka hiking di sini mahasiswa? Ada yang suka naik gunung? Ada satu orang doang. Yang lain gunung-gunungan. Ketika kita melihat ada gunung, dari jauh kita lihat gunung, betul? Bentuknya kayak gitu, gunung. Nah, begitu udah sampai di gunung, yang Anda lihat gunung bukan? Apa? Hutan. Cuma naiknya jalannya naik melulu ya kan? Kanan kiri kulihat saja apa banyak pohon cemara. Kiri kanan gitu kan? Pohon cemara, hutan. Ada binatang, ada jalan yang naik, ada air terjun. Mana gunungnya? Ketika Anda sampai puncak gunung, baru bisa lihat gunung. Bisa lihat gunung nggak? Enggak, gunung yang kita naikin agak kelihatan, tapi kita bisa melihat pemandangan yang tidak kelihatan dari bawah sini. Ketika sudah sampai puncak, semua tanpa batas terlihat. Lalu gunung-gunung lain juga kelihatan. Jadi yang dikatakan gunung adalah proses ketika Anda belum belajar. Yang dikatakan bukan gunung adalah proses ketika Anda lagi naik gunung. Ketika sampai di puncak, oh gunung ini, wow, amazing ya, pemandangannya bisa luas sekali, bisa lihat apa aja. Dan ketika turun gunung, Anda cuma bilang, gunung mah cuma gunung doang, biasa aja. Kenapa? Sudah ada pencerahan, sudah ada pengalaman. Itulah proses kehidupan, ya. Sampai di sini, ya, saya cukupkan untuk pembahasan kita tentang ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dan kita bahas tentang hati atau tentang pikiran, tentang sutra daripada sincing atau sutra hati. Saya ambil tokoh.